Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Marlinelli, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP Negeri 2 Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi. Kali ini saya bersama rekan sejawat saya yaitu Ibu Rika Suhartika. Beliau adalah guru IPA di SMP Negeri 2 Tanjung Jabung Timur. Selamat pagi Bu Rika. Pagi Bu Inel. Bagaimana nih kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Inel. Alhamdulillah, hari ini kita akan melakukan kegiatan supervisi akademik ya Bu ya. Iya Bu. Oke. Adapun tujuan dilakukannya supervisi akademik ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang nantinya akan Ibu Rika lakukan sebagai pemimpin pembelajaran agar bisa mencapai tujuan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Nah, untuk supervisi akademik ini ada 3 tahapan ya Bu ya. Yang pertama adalah praobservasi, yang kedua observasi, dan yang ketiga adalah pasca observasi. Nah, kita akan melakukan praobservasi kali ini. Kita akan berbincang-bincang dan berdiskusi. Saya ingin mengetahui bagaimana persiapan Ibu dalam proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan nanti. Baik Bu. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan ke Ibu. Yang pertama, harapan apa yang Ibu inginkan dalam proses percakapan kita hari ini? Harapan saya pada percakapan kita ini Bu, agar saya lebih siap dan percaya diri sehingga mampu memberikan pembelajaran yang terbaik kepada murid saya dan meningkatkan kompetensi saya sebagai guru Bu. Ibu berharap agar setelah percakapan kita kali ini, Ibu lebih siap dan percaya diri dalam proses pembelajaran di kelas dan meningkatkan kompetensi Ibu ya. Ya Bu. Oke. Nah, apa saja nih yang Ibu persiapkan untuk observasi nanti di kelas? Persiapan saya saat pembelajaran nanti yaitu yang pertama tentunya saya menyiapkan modul Bu. Modul ajar ya. Selanjutnya LKPD atau lembar kerja siswa nanti, selanjutnya media pembelajaran dan evaluasi. Oke. Jadi Ibu nanti akan menyampaikan materi apa ya di dalam kelas? Nah, nanti saya dalam kelas menyampaikan materi yaitu tentang gangguan pada sistem pernapasan manusia Bu. Berarti nanti Ibu mau menyampaikan materi tentang gangguan sistem pernapasan pada manusia ya Bu ya. Nah, terkait dengan materi yang akan Ibu berikan, apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu sampaikan? Berdasarkan modul pembelajaran yang saya buat Bu, tujuan pembelajaran saya ada 5, yaitu ya. Yang pertama, melalui kegiatan mengamati video dan penjelasan guru, murid dapat menemukan macam-macam gangguan pada sistem pernapasan. Itu ya nomor 1 ya Bu ya. Selanjutnya nomor 2, melalui kegiatan mengamati video dan penjelasan guru, murid dapat menganalisis gangguan virus COVID-19 pada sistem pernapasan. Itu nomor 2. Selanjutnya nomor 3, melalui studi literatur yang di bawah murid dan mengamati video dan mengidentifikasi gejala COVID-19 pada sistem pernapasan. Selanjutnya yang nomor 4, melalui diskusi kelompok dan hasil studi literatur, murid dapat menganalisis tentang upaya yang tepat dalam menjaga kesehatan sistem pernapasan khususnya penyakit COVID-19 dengan benar. Yang terakhir atau yang kelima Bu ya, melalui diskusi kelompok, murid dapat mempresentasikan hasil LKPD yang telah dikerjakan mengenai upaya kesehatan sistem pernapasan khususnya penyakit COVID-19 dengan benar. Oke Bu. Oke ya, berarti jadi ada 5 tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai. Nah, sekarang bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai atau yang ingin Ibu lakukan observasi?
Untuk area pengembangan saya ingin mengembangkan aspek pengetahuan dan keterampilan, Bu. Untuk area pengetahuan, saya ingin memahami gangguan pada sistem pernapasan serta upaya mencegah kesehatan. Untuk itu keterampilan pengetahuan, Bu, ya. Dan selanjutnya untuk keterampilan, saya ingin murid saya ini aktif mengasah berbicara saat dia berkelompok, mengajukan pendapat dan mempresentasikan hasil di depan kelasnya. Jadi dia harus aktif. Tuh. Jadi area pengembangan yang ingin Ibu capai adalah bagian dari aspek pengetahuan dan aspek keterampilan pada murid ya Bu ya. Nah, bagaimana rancangan yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas? Dari strategi pembelajaran, model pembelajaran, ataupun dari metode pembelajarannya? Untuk strategi pembelajaran yang saya gunakan itu pembelajaran berdiferensiasi, Bu. Berdiferensiasi. Ya. Model pembelajaran saya ini PBL. Apa itu PBL? Problem Based Learning. Itu bersifat menyelesaikan suatu masalah. Dan metode pembelajaran yang saya gunakan diskusi kelompok dan studi literasi, Bu. Oke. Baik, jadi Bu Rika menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi, modelnya PBL tadi Bu ya, dan metode pembelajarannya diskusi kelompok dan studi literasi. Iya Bu Ina. Oke. Menurut Bu Rika, kira-kira nanti dalam proses pembelajaran nih atau ada kendala atau masalah yang kemungkinan akan muncul tidak? Kemungkinan ada tuh Bu. Ada ya. Kira-kira apa tuh menurut Bu Rika kendala yang bakal muncul? Kendalanya mungkin Bu ya dari kegiatan diskusi. Kemungkinan ada beberapa anak atau murid saya yang tidak aktif dalam berdiskusi, Bu. Oke. Dari kemungkinan masalah yang akan muncul, kira-kira apa yang akan Ibu lakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Saya akan berusaha agar semua murid terlibat aktif dalam diskusi kerja kelompok, Bu. Oke. Berarti Ibu berusaha melibatkan semua murid dalam kegiatan diskusi ya Bu ya? Iya, berusaha. Mudah-mudahan rencana Ibu bisa terlaksana ya Bu ya. Setelah kita berdialog seperti ini, mudah-mudahan supervisi akademik tahap observasi besok di hari Jumat bisa terlaksana dengan baik dan proses pembelajaran juga berjalan dengan lancar ya Bu ya. Iya Bu. Gimana dengan observasi besok Jumat? Sudah siap nih Ibu? Insya Allah siap Bu. Siap, Alhamdulillah. Apa nih komitmen Bu Rika untuk observasi besok? Komitmen saya sebelum melakukan pembelajaran adalah tentunya saya mempersiapkan diri saya terlebih dahulu, segala kebutuhan proses pembelajaran di kelas. Oke, bagus sekali ya Bu Rika ya, mantap pokoknya, sukses selalu dan sampai jumpa di tahap observasi di kelas pada hari Jumat nanti Bu. Siap Bu, terima kasih. Sama-sama. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, iya. Perhatikan wajahnya cerah-cerah. Masih konsentrasi karena masih pagi. Selamat pagi. Pagi, semangat pagi. Beri aplaus untuk kita semua. Nah, tentunya kita berdoa dulu biar pelajaran yang kita hari ini masuk ke pikiran kita dan kita manfaatkan ilmunya. Siap, gerak berdoa mulai. Ya
Nggak hadir? Atau ada semua? Siapa yang nggak hadir? M. Sarip, Bu. M. Sarip ya. Apa kabarnya M. Saripnya? Sakit. Sakit sudah berapa hari? Satu hari, Bu. Ya, kita doakan kawan kita Sarip cepat sehat dan mulai kembali sekolah, kembali ke berkumpul dengan kalian semua. Amin. Baiklah, pada pelajaran kita hari ini, nah seperti kemarin kita sudah belajar. Nah, kita belajar pada kemarin itu tentang alat-alat pernapasan. Nah, sekarang kita belajar tentang gangguannya atau penyakitnya. Nah, alat-alat pernapasan kita belajar kemarin. Siapa tahu apa saja alat-alat pernapasan kita? Ayo bersama-sama. Ayo, sudah belajar. Hidung, paru-paru, parit, Jadi alat pernapasan kita itu kita sendiri. Kita ini adalah manusia. Kita harus tahu alat-alat pernapasan kita. Hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, alveolus, baru paru-paru. Nah, manusia bernapas dengan menggunakan apa? Paru-paru. Paru-paru. Tapi alatnya Banyak. Alatnya banyak. Nah, itu. Nah, selanjutnya kalau perhatikan ke depan. Perhatikan ke depan, silakan ditonton videonya. Pertama kali di Tiongkok dan menyerang sistem pernapasan manusia. Nah, itu ya. Kamu sudah melihat? Sudah. Nah, dari video yang sudah Ibu tampilkan, kira-kira informasi apa yang kamu dapat lihat? Apa itu videonya? Tentang apa? Penyakit corona. Tentang penyakit corona. Nah, berapa tahun kemarin? Yaitu kita tahun 2020, tahun 2021, itulah dan tahun 2020 itulah puncak dari penyakit corona. Nah, masih ingat nggak gejala dari penyakit COVID atau corona kemarin? Apa saja? Batuk, sesak napas, hingga bisa pingsan. Iya. Nah, pas kita mengalami kemarin, kita merasakan ketakutan. Nah, untuk keluar saja, untuk orang yang kita berdekatan sama orang yang sakit, kita takut tertular. Nah, memang penyakit corona itu tertular ya? Iya, Bu. Dan kalau kita saatnya sakit, pas sakit corona itu, kita merasakan makanan itu tidak enak, hambar, dan bisa menyebabkan demam. Nah, itu kemarin ya. Dan kemarin sudah melakukan 4M atau melakukan protokol kesehatan. Nah, bagaimana protokol kesehatannya? Harus mencuci tangan. Tangan dengan sabun, masker, jaga jarak, tidak berkerumunan. Iya. Ada lagi? Menjauhi segala. Iya, menjauhi dari kerumunan. Nah, itu kita menjaga jarak. Kalau misalnya kemarin ada yang kena penyakit COVID atau corona kemarin, dia harus sadar diri melakukan isolasi mandiri. Nah, seperti itu ya. Itu adalah menyangkut dari pelajaran kita hari ini. Pelajaran kita hari ini adalah gangguan pada sistem pernapasan. Nah, selanjutnya di dalam pelajaran kita hari ini itu ada 7 pembelajaran. Nah, itu ada 7 pembelajarannya. Yang pertama, menemukan berbagai gangguan pada sistem pernapasan. Jadi kamu dapat menemukan gangguan pada sistem pernapasan. Nah, itu perhatikan 7 pembelajaran kita hari ini. Tuh, yang nomor 2. Kalian apa? Menganalisis gangguan virus COVID-19 pada sistem pernapasan. Nah, selanjutnya di dalam penilaian pelajaran kita hari ini itu ada penilaian kognitif. Nah, setelah ini ada soal pretest dengan soal post-test. Nah, itu. Selanjutnya penilaian keterampilan. Keterampilan itu bagaimana? Kamu nanti kerja kelompok, tolong kerjasamanya. Jangan itu saja yang kerja. Bersama-sama mencari jawabannya. Ini ada soal. Sebelum memulai pelajaran kita, ini ada soal. Soalnya cuma 5 pilihan ganda. Dikerjakan.
virusnya di dalam tempat tersebut. Nah, di situ juga virus akan menyebabkan terjadinya suatu reaksi tubuh kita untuk melawan virus tersebut. Ya. Nah, itu ya untuk menambah wawasan kalian untuk pelajaran KPD-nya. Nah, sekarang silakan buka KPD-nya. Ada yang kurang paham bisa ditanyakan. Dan yang bawa HP, ada paketnya, maka dulu silakan dikeluarkan untuk literaturnya. Nah, Bapak yang bawa silakan dikeluarkan untuk menambah. Nah, silakan dibuka KPD-nya, silakan kerjakan secara bersama-sama, berkelompok, dan tolong kelompoknya bekerja sama, bersama-sama mencari jawabannya. Nah, itu ada tuh, tuliskan pertanyaan terkait dengan video yang kamu tonton. Nah, jadi tadi Ibu putar video, bukan hanya melihat, mengamati, tapi kamu juga membayangkan pertanyaan apa yang kira-kira yang kamu ajukan. Nah, itu ada 1 sama 2. Nah, selanjutnya ada itu langkah-langkah mengerjakan. Itu ada. Silakan dibaca. Indikator masalahnya. Gejala virus corona itu apa saja gejalanya? Nah, dituliskan. Dampak virus coronanya gimana? Dan upaya pencegahannya bagaimana? Lembar selanjutnya, berdasarkan hasil studi literatur bahan ajar. Nah, studi literaturnya ada buku paket kamu, ada bahan ajar dibagikan. Selanjutnya kamu bisa menggunakan HP alat komunikasi kamu. Dari hasil studi literatur diskusi kelompok bagaimana gejala seorang terinfeksi virus corona. Yang nomor 2, berdasarkan hasil studi literatur diskusi kelompok, adakah hubungan sistem pernapasan manusia dengan virus corona? Bila ada, jelaskan. Nah, itu ya. Jangan lupa terakhir itu ada kesimpulan. Virus corona disebabkan oleh upaya mencegah tersebar virus corona adalah dan upaya penanganan orang terjangkit virus corona adalah dan cara hidup sehat terhindar. Gimana cara hidup sehat? Bisa? Silakan dikerjakan. Bu kasih waktu 25 menit. Nah,
Iya, silakan. Tulislah pertanyaan terkait dengan video yang kamu tonton. 1. Apa penyebab terjadinya penyakit virus corona? 2. Bagaimana upaya pencegahan tersebarnya penyakit virus corona? Kamu mulai ya, dengarkan ya. Literatur dan diskusi kelompok virus corona. 1. Gejala virus corona: batuk, pilek, demam, sesak nafas, kelelahan, sakit tenggorokan, diare, sakit kepala, gejala rasa atau bau. 2. Dampak virus corona: putus sekolah, kendali, penurunan capai belajar, dan lain-lain. Upaya pencegahan: selalu jaga jarak aman minimal 1 meter, gunakan masker, selalu cuci tangan saat batuk atau bersih tutup mulut dan hidung, tidak bersentuhan. Berdasarkan hasil studi literatur, bahan ajar dan diskusi kelompok, akan jawab pertanyaan berikut. 1. Hasil studi literatur dan diskusi kelompok: bagaimana gejala salah terinfeksi virus corona? Jelaskan. Penyakit virus corona adalah isolasi mandiri. Cara mencegah virus corona: berolahraga dan melakukan makanan sehat dan bersih. Inilah hasil diskusi dari nomor 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan. Tulislah pertanyaan terkait dengan video yang kamu tonton. 1. Apa saja gejala dari virus COVID-19? Ada gejala ringan dan ada gejala berat. Gejala ringan bermula dari batuk, sakit tenggorokan, hilang penciuman, dan terasa tidak berfungsi. Gejala berat seperti sesak nafas dan demam tinggi yang berkepanjangan. 2. Apa dampak yang akan terjadi apabila tidak segera ditangani? Maka yang awalnya hanya gejala ringan, demam biasa, bila tidak segera ditangani, maka akan berakibat fatal, yang dimana virus tersebut menyerang tenggorokan, turun ke paru-paru, masuk ke dalam darah yang akan mengakibatkan kematian. Tabel identifikasi hasil literatur dan diskusi kelompok virus corona. Indikator masalah: 1. Gejala virus corona. Hasil literatur dan diskusi kelompok: demam, batuk, kehilangan indera rasa, indera pencium, kelelahan, flu, kesulitan berbicara atau bergerak, dan nyeri di dada. 2. Dampak virus corona: sulit bernafas hingga menyebabkan kematian dan juga berdampak bagi ekonomi. 3. Upaya pencegahan: melakukan 5M dan melakukan 5M. Berdasarkan hasil studi literatur, bahan ajar dan diskusi kelompok, maka jawaban pertanyaan berikut. 1. Dari hasil studi literatur dan diskusi kelompok, bagaimana gejala seseorang terinfeksi virus corona? Jelaskan. Demam, batuk, kelelahan, kehilangan indera rasa, dan pencium. Rata-rata gejala akan muncul 5-6 hari setelah seseorang pertama kali terinfeksi virus ini, biasa 3-14 hari. 2. Berdasarkan hasil studi literatur dan diskusi kelompok, apakah hubungan sistem pernapasan manusia dengan virus corona? Bila ada, jelaskan. Ada, karena virus corona menyerang organ pernapasan manusia, yaitu tenggorokan dan paru-paru. 3. Berdasarkan hasil studi literatur dan diskusi kelompok, bagaimana upaya mencegah tersebarnya virus corona? Jelaskan. Memakai masker, menjaga jarak, atau melakukan 5M. Berdasarkan hasil diskusi, buatlah kesimpulan tentang upaya pencegahan sistem pernapasan pada manusia. Kesimpulan: 1. Virus corona disebarkan oleh dari hewan ke manusia. 2. Upaya pencegahan tersebut virus corona adalah dengan melakukan 5M. 3. Upaya penanganan orang yang terjangkit virus corona adalah dengan mengisolasi mandiri. Cara hidup sehat terhindar dari virus corona: mencuci tangan, melakukan kegiatan fasilitas demi mencegah penyebaran virus corona. Demikianlah jawaban dari kelompok kami. Iya, terus untuk kelompok kita. Nah, baiklah. Semua kelompok sudah tampil. Nah, sekarang kita menarik kesimpulan dari
kita simpulkan dari hasil pelajaran kita hari ini. Nah, upaya mencegah dari penyakit corona tadi apa-apa saja? Ayo bersama-sama, apa-apa saja? Nah, 5M. 5M itu apa saja? Dan memakai masker. Nah, itu dari 5 kelompok. Nah, sekarang Ibu perhatikan dan Ibu kasih aplaus atau penghargaan atau good job dari kelompoknya. Dari semua dari pertanyaan yang mana yang pas. Nah, itu ada yang terakhir. Nah, yang terakhir Ibu perhatikan ada cuma satu kelompok yang pas dari kesimpulannya. Cara hidup sehat terhindar dari virus corona. Kira-kira apa cara hidup sehatnya? Ayo. Itu upaya mencegah. Sekarang cara hidup sehat kita bagaimana? Makan makanan yang bergizi, olahraga, maka dianjurkan kemarin berjemur sinar matahari. Apa lagi? Perbanyak minum air putih. Ada lagi satu, tingkatkan imunitas tubuh kita. Perbanyak vitamin C. Nah, vitamin C itu banyak. Nah, dari kelompok 5 kelompok tadi, nah sekarang kita beri aplaus untuk kelompok 3. Nah, semuanya bagus, semuanya terbaik, semuanya bisa. Nah, kelompok 3 yang pas itu dari pertanyaan yang keempat pas. Iya. Apa bicara tadi? Apa tadi? Yang keempat, ya makan makanan bergizi. Dengan meningkatkan makanan bergizi, kita meningkatkan imun tubuh kita. Apalagi? Selanjutnya kita berjemur, berolahraga, dan minum vitamin C. Nah, itu dari dalam saya jaga seperti itu. Itu ya. Nah, itu sudah kita simpulkan. Nah, tadi kita belajar tentang gangguan pada sistem pernapasan. Apa pelajaran kita hari ini? Gangguan pernapasan. Iya. Sudah paham dari pelajaran kita hari ini? Apa yang kamu sukai dari pelajaran kita hari ini? Iya, jadi tahu gangguan pada sistem pernapasan. Nah, sekarang LKPD-nya silakan kumpul. Nanti aku kasih lagi soal pretest. Nah, iya. Nah. Lihat sini. Arni, kalau Arni gimana? Ya, Pak. Nama-nama anggota sudah kan? Nah, baiklah. Bu, kasih penekanan dulu ya. Gangguan pada sistem pernapasan kita ini bukan hanya penyakit corona atau COVID. Sini nak yang belum. Sesuai dengan bahan ajar kita yang Ibu bagikan, itu ada penyakit. Nah, influenza atau pilek itu penyakit gangguan pernapasan nggak? Iya. Asma, TBC itu juga gangguan kanker paru-paru dan merokok. Nah, baiklah. Itu ya. Selanjutnya aku kasih soal lagi untuk pretestnya. Jangan lupa Ibu harapin dari post test pertama dengan tes selfie ini, Bu harapin
warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini kami akan melaksanakan kegiatan supervisi akademik pasca observasi. Selamat siang Bu Rika. Selamat siang Bu Inel. Oke. Alhamdulillah, tadi kita sudah melaksanakan kegiatan supervisi akademik tahap observasi dan alhamdulillah berjalan dengan lancar ya Bu. Iya Bu. Jadi kali ini kita akan melaksanakan kegiatan pasca observasi yang bertujuan merefleksikan hasil pembelajaran tadi pagi yang Ibu laksanakan. Terus bagaimana nih perasaan Bu Rika saat supervisi di kelas? Awalnya tadi saya grogi karena dilihat sama Bu Inel. Tapi itu hanya di awal saja. Kemudian setelah masuk proses pembelajaran Bu, saya merasa enjoy dengan anak-anak didik saya. Anak-anak itu senang dengan pembelajaran di kelas dan karena saya menerapkan pelajaran berdiferensiasi Bu. Awalnya grogi ya Bu ya, tapi selanjutnya sudah santai dan enjoy bersama anak-anak. Ibu juga senang karena anak-anak antusias dalam pembelajaran ya Bu ya. Nah, gimana nih Bu Rika pembelajaran di kelas tadi? Awalnya sempat grogi, tapi alhamdulillah berjalan proses pembelajarannya grogi saya hilang. Oke Bu, bisa diceritakan kembali nih Bu, area pengembangan apa yang Ibu lakukan di dalam kelas, kemudian langkah-langkah atau tahapan-tahapan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas. Kalau tahapannya Bu, saya membuat perangkat pembelajaran. Dan di kelas saya sudah melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan tahap yang saya buat Bu. Kemudian untuk area pengembangan, yang pertama area pengetahuan, saya ingin peserta didik memahami gangguan pada sistem pernapasan serta upaya menjaga kesehatan. Nah, dan untuk area keterampilan Bu, saya ingin peserta didik aktif mengasah keterampilannya, mempresentasikan hasil di depan kelas setiap kelompoknya. Baik, jadi area pengembangannya berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan ya Bu ya? Iya. Menurut Ibu, bagaimana area pengembangan yang sudah Ibu sampaikan tadi? Apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas atau tidak? Menurut saya Bu ya, alhamdulillah berjalan dengan baik. Namun masih ada kekurangan sedikit Bu. Baik, jadi sudah dilakukan dengan baik dan sudah berjalan dengan lancar, tapi masih ada kekurangan. Nah, menurut Ibu, apa saja kekurangan atau kendala-kendala yang Ibu hadapi pada saat proses pembelajaran di dalam kelas? Kekurangan atau kendala yang saya hadapi, ada beberapa anak yang masih kurang aktif berdiskusi Bu dalam kelompoknya dan kurang antusias mengerjakan tugas yang diberikan. Jadi ada kendala yang masih kurang aktif dalam berdiskusi ya Bu ya. Apakah ada kendala yang lainnya Bu? Sepertinya hanya itu Bu Inel. Oke, baik Bu. Ternyata apa yang sudah Ibu Rika rencanakan di awal masih saja menemui kendala ya Bu ya. Tadi kita sudah merencanakan proses pembelajaran dan di dalam proses pembelajaran itu Bu Rika menemui kendala. Sekarang ada tidak rencana ke depan Bu Rika untuk mengatasi kendala tersebut agar pembelajaran di kemudian hari akan lebih baik lagi? Iya ada Bu. Nah, apa itu Bu Rika? Nah, jadi nanti saya rencananya Bu Inel ya akan menggunakan model pembelajaran yang akan mewajibkan murid saya untuk berdiskusi dalam kelompoknya. Jika tidak mengeluarkan pendapat, maka mereka tidak akan mendapatkan nilai dan akan ketahuan dari pemakaian model tersebut Bu. Berarti Ibu mengubah model pembelajaran yang Ibu gunakan ya? Iya. Oh, baik. Jadi apa komitmen Ibu ke depannya? Komitmen saya, Bu Inel ya, akan membuat pembelajaran yang menyenangkan, menggunakan model pembelajaran yang bervariasi, serta membuat media pembelajaran yang menarik, ya Bu ya, sehingga murid saya lebih antusias lagi belajarnya Bu.
Mantap pokoknya Bu Rika ya. Semoga pembelajaran yang akan Bu Rika laksanakan ke depannya akan lebih baik lagi ya Bu ya. Iya Bu, terima kasih. Sama-sama Bu.